makan lagi, makan lagi. Sebelum makan-makan masak dulu, Bay. Ingat, masak dulu. Timothy nanti nggak diajak, kasihan dia itu. Dia merenung terus dari tadi kurang semangat hari ini. Jadi hari ini porsi bayi setengah kasih Timothy ya? Gak apa-apa deh, ya kasihan dia. Barcelona kan lagi dirundung Terpuruk. kalah terus. Ya, tapi hari ini kita dalam rangka Korean Attack. Kita diserang sama Korea dalam berbagai hal kan, termasuk sama makanan. Selamat pagi untuk tamu-tamu kita, Mas Wahyu sama Mbak Asia. Nah ini dari Daiba. Kalau namanya Daiba Mbak itu, Asia, memang Korea. Ya kan? Cocok ya. Kalau dia namanya Eropa, bukan Korea yang dimasak. kita ganti masakannya. Daiba itu kan bahasa Korea tadi apa ya? Wow, Artinya, luar wow. biasa gitu kan. Nah ini juga diangkat jadi tema restoran untuk makanan Korea. Hari ini kita mau masak apa nih Mbak Asia? Ada dua, yang pertama bibimbap, yang kedua tteokbokki. Boleh. Bibimbap? Bibimbap. Bibimbap. Oke. Bibimbap. Bibimbap ini kan terkenal dengan nasi campur-campur gitu ya. Nah, bahannya apa aja nih? Mas Wahyu silakan. Di sini kita ada nasi. Nasi. Sebelumnya diolesin sama minyak wijen. Oke. Bawahnya. Dan ditaruh. Terus dipanasin. Oh, Kompornya dipanasin dinyalain. langsung di potnya seperti ini ya? Ini berarti khusus dong? Ya, Mbak Asia ya? Iya. Ini Hotpot gitu diimpor ya. dari Korea. Oh, Kenapa sih masakan Korea ini tuh bisa cocok gitu di lidah Indonesia? Menurut Mbak Asia kenapa? Karena mungkin persamaannya sama-sama suka pedas kali ya. Hmm. Pedas dan agak gurih gitu. Oh, jadi gurih, pedas, itu tuh Korea dan ini sama gitu ya, Indonesia, mirip-mirip. Oke. kompornya agak susah menyala sedikit karena dia alergi. Kompor made in Indonesia, masakan Korea, jadi nggak match. Kalau saya walaupun televisinya itu mungkin pun ada yang buatan Indonesia langsung kita nonton, tapi kalau dalamnya artis Korea saya match masih Nah, tetap. Mas Wahyu, Ya. ini setelah dia dipanaskan, langsung bisa Ini kita ada- taruh macam-macam bumbunya. Ada lobak yang udah di Babak diiris, Oh. langsung ditaruh aja ya. Itu setelah Rebus sebelumnya. diiris dia apa? Direbus. rebus dulu. Terus ada bayam juga. Ayam. Biasanya ada berapa jenis sayur di bibimbap? Kalau di sini sih cuma 3. Cuma bisa di mix sama jamur juga. Ada bawang bombay, ada toge juga sama itu Wortel. rumput laut. Oh, rumput laut. Terus ini wortel. Wortel. Jadi semuanya direbus dulu begitu ya? Direbus dulu. Ini sebenarnya kalau di Indonesia itu nasi rames lah ya. Ya nggak? Iya, setuju, Iya, Mbak Bay. Asia ya. Nih, Ini cuma lengkap soalnya ya. sayur-sayuran ini ditaruh semua di pinggirnya, begitu nanti kalau ada kamera yang mau mendekat juga bisa. Nah ini apa Mas Wahyu? Dagingnya. Daging ya, Oh. tapi dia dicampur Di mix dengan sama wortel sama bawang bombay. wortel dan bawang bombay diiris, Di saute, begitu, ya. hampir diiris kotak-kotak, kemudian direbus juga. Ya. Kalau ini ditumis. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau masakan Korea ini banyak juga sayurnya ya. Iya. Dalam satu piring saja ini sudah berapa? Sudah 4 sayur. Dah, yang paling susah ditiru ini biasanya sausnya. Bisa nggak nih kita buat ala Indonesia? Bahan-bahan yang kita buat dari sini bisa Mbak Asia? Bisa. Bisa. Oh apa aja itu? Jadi sebenarnya ini namanya gochujang. Gochujang. Gochujang itu pasta cabainya Korea, terbuat dari cabai bubuk, terus juga kecap asin, ada barlinya juga, dan bubuk kacang kedelai. Semuanya bisa kita bikin di Kacang sini. kedelai. Nah itu yang khas ya, kacang kedelainya sehingga wangi dia langsung. Kalau nasinya sendiri, begitu kita orang Indonesia memasaknya, itu nasi biasa aja juga nggak apa-apa ya? Ya, mirip-mirip. Oke, nah jadi kuncinya kalau yang lain kan ya direbus wortel, lobak. Kuncinya ya di bumbunya ini ya. Ya. Berapa lama ini kemudian Mbak Asia? 2-3 menit dibakar sih. Oh udah selesai ya? Udah selesai. Oke ya. Jadi kita pakai ini namanya disebut tukbegi. Ini hotpot tanah liat dari Korea. Kita menggunakan ini karena kalau di Korea dingin, jadi makanan kalau pakai ini tetap hangat lama. Jadi nggak usah dipanas-panasin, Iya. dia panas terus gitu ya. Nah yang kurang kayaknya telurnya Telurnya, nih. ya. Oh telurnya digoreng. Kenapa di restoran Mbak Asia ini memilih masakan Korea sih awalnya? Pertama karena saya awalnya suka Korea, saya suka coba-coba masakan Korea. Akhirnya saya coba gimana caranya bikin masakan Korea yang bisa diterima sama lidah Indonesia. Saya tanya dulu sukanya Korea karena dramanya atau karena apanya nih? Ya, betul. Dramanya. Karena dramanya. Apa tuh dramanya waktu itu Mbak Asia? Dari zaman dulu apa ya?
Ini winter Full sonata House, sih. nah winter sonata. Pas banget memang. Semua orang Iya. kenal kayaknya. Nah, Mbak Asia sambil ini mempersiapkan telur, telurnya itu digoreng biasa aja. gitu? Sebenarnya aslinya kalau di orang Korea sendiri makannya mentah. Oh. Cuma kalau di restoran kita kadang customer ada yang nggak suka mentah, jadi kita masak setengah matang. Sebenarnya bisa Digoreng juga dulu. pesan kalau mau matang sempurna. Oh begitu ya, jadi sesuai selera aja lah Iya. ya. Kalau orang Indonesia mungkin tidak terlalu suka telur mentah, ya boleh diceplok atau apa, kemudian ditaruh di atasnya nanti ya. Iya. Oke, nah saya penasaran sama mangkoknya itu. Kalau kita nggak punya, kita tetap bisa taruh ya di mangkuk biasa Iya, aja ya. Oke. Yang menjadikan dia khas banget gitu, Korea banget kalau dilihat. Tadi itu minyak wijen yang sebelumnya, Iya. sama bubuk kedelai itu tadi ya Mbak ya, yang membuat harum. Oke. Ya. Sudah Nah, sudah disiapkan. Bahan-bahan yang susah untuk kita dapatkan di sini apa Mbak Asia? Kenapa? Bahan-bahan yang kayaknya ini harus Korea baru rasanya Pasta sama. cabai, gochujang itu, Oh, pasta pasta cabai. gochujang ini. Kalau nggak ada itu nggak jadi bibimbap. Beda ya. ada yang Nasi sudah ramas tadi. di supermarket gitu Mbak Asia sudah ada yang jadi nggak? Sudah, Itu ada. pastanya itu sudah ya? Oh, Oke. Saya cari yang praktis saja. Wah, yang gampang kan? Nah, kalau selain bibimbap, apa yang paling dicari lagi sama seluruh pengunjung biasanya? Tteokbokki ini. Topoki. Oh, topoki. Nah, tapi Nanti kita nanti nggak favorit. topoki itu kan? Ya. Jadi ini kita lihat ya telurnya sebentar aja begitu setengah matang ditaruh di atas nasinya. Sudah jadi? Udah. Yeay. Taburin Pakai biji-bijian biji-bijian. sedikit. Tinggal ditaburi wijen, sudah selesai dia ya. Gimana kan? baik kita perlihatkan dulu. Ya. Nah, coba Panas kita nggak nih, kasih Mas? lihat. Nggak ya? Panas. Hati-hati. Bawahnya ya. enggak? Bawahnya. Nah, Nah, ini dia ya, sudah cantik. bibimbap. Sudah jadi. Mudah ya, Bay? Ini di restorannya Mbak Asia ini yang paling salah satu yang paling populer ya, favoritnya. Oke. Nah, bagi Anda yang ada di rumah, silahkan dicatat ini dia bahan-bahannya atau difoto saja begitu untuk membuat bibimbap ini. Mulai dari sayur-sayurannya, kemudian bumbu-bumbu terutama untuk sausnya bisa Anda catat ya. Ya, ada kreasi lain nggak selama ini setelah restorannya Mbak Asia ini untuk kemudian lebih mendekatkan bibimbap ke rasa Indonesia, ada yang diubah-ubah nggak? Atau Modifikasi gitu. dimodifikasi gitu? Pertama telurnya pasti karena Telurnya. tadinya aslinya mentah kita jadikan setengah matang. Kedua bumbu gochujang ini kita mix dengan bumbu Indonesia sedikit biar ada rasa Indonesianya. Apa tuh yang di mix? Ya misalnya kita kasih garam dan lada gitu di bumbu gochujang ini biar agak lebih gurih Lebih rasa gurih ya. Indonesia. Ini kalau semua ditaruh nih ya, tadi ada daun-daunannya, ada lobak, wortel, daging, cincang dengan bawang bombay. Bumbunya itu apa tadi disebutnya? Gochujang. Gochujang itu diganti sama sambal kacang. Jadi pecel dia. Jadi pecel. Oh iya Iya ya. Kalau nasi itu belum ada yang minta ganti nasi merah kan ya, Mbak ya? Boleh bebas sih. Boleh, bebas ya. cuma berkurang nanti kita Oke. ke rasanya gitu ya. Sudah jadi bibimbap, nanti setelah ini kita akan buat satu lagi topoki ini yang dikenal dengan cemilan ini mungkin ya. Karena Oh, biasanya topoki itu gurih lebih gitu. cemilan. Cemilan Oke. gitu. Nanti kita akan coba buat rahasianya atau bumbunya juga nanti dibocorin ya Mbak Asia dan juga Mas Wahyu. Usai jeda kami akan kembali dengan menu satu lagi.